Pada hari Rabu, 15 Juli 2020, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara PDN 01 garis miring 50 garis miring 7 Romawi garis miring Kejari Jakarta garis miring 2020 dengan terdakwa Rahmat Karim Maulana dan Abdul Karim Maulana siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara JPU sudah siap untuk mengikuti persidangan? Saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Pada hari ini, Rabu 15 Juli 2020, sidang pengadilan negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama
Nomor registrasi perkara PDN 1001 garis miring 50 garis miring Romawi garis miring dari Jakarta garis miring 2020 dengan terdakwa Rafael Maulete saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada sudahnya jaksa penuntut umum harap menghadiri terdakwa di ruang sidang. Kepada terdakwa Rafael Maulete silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara bisa bicara presiden sebelumnya? Bisa mulai. Apakah saudara melakukan saja sambil berani? Silakan. Baik. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari terdakwa? Baik. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah akan memeriksa surat praktek dan surat kuasa dari penasihat hukum? Baik, silakan. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa. Bisakah saudara memperlihatkan identitas saudara? Bisa mulai. Baik, silakan. Bisa saudara sebutkan identitas dari saudara? Bisa mulai. Silakan. Nama Rafael Maulete, tempat lahir Maluku, tanggal lahir 1 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal asrama Brimob Kelapa Depok, kerjaan Duta Kepolisian Republik Indonesia. Baik. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap mulai. Baiklah. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan dari surat dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDN 01/50/7 Romawi Kejari Jakarta 2020. Identitas terdakwa: nama lengkap Rahmat Kadir Maulete, tempat lahir Maluku, umur 38 tahun, tanggal lahir 1 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal asrama Brimob Kelapa II Depok, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Penahanan ditahan oleh penyidik kepolisian Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 27 Desember 2019 sampai tanggal 16 Januari 2020. Perpanjangan penahanan oleh Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 23 Januari 2020 sampai tanggal 3 Maret 2020. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Rahmat Kadir Maulete pada hari Selasa 11 April 2017 sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Jalan Deposito Kebangsaan Bapak dari Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Utara secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan dan teror yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa Rahmat Kadir Maulete merasa tidak suka atau membenci sesuatu pada saudara karena dianggap telah mengkhianati dan melawan instruksi kepolisian negara Republik Indonesia sehingga ketika saksi merupakan berbasbadan dan pulang usai membayar salah sebagai alasan dan berjalan kaki di tengah perjalanan ia mengenal sebuah sepeda motor berjalan dengan sangat lambat. Saat motor mendekat, saksi merupakan berbasbadan melakukan wajahnya ke kanan sesuai arah datangnya suara dan terdakwa pun langsung mengenakan cairan asam sulfat H2SO4 dalam gelas kali kopi warna hijau terputus plastik warna hitam. Akibat benjolan menarik tas ini, kedua pakas saksi perbuatan berbasbadan terluka parah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 325 ayat 1 KUHP. Subsidiar bahwa ia terdakwa Rahmat Kadir Maulete pada hari Selasa 11 April 2017 sekitar pukul 5 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Jalan Deposito
yang dilakukan terdakwa rancangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa pada hari Selasa 11 April 2017 dalam 23 waktu Indonesia bagian Barat yang selama pergerakan Kapal Depok berangkat dengan mengendarai sepeda motor legislatif menuju kediaman saksi korban Novel Baswedan bertempat di Jalan Sisi Kawasan Lokal Pagari Jakarta Utara dengan membawa cairan substitusi PS4 dalam lokasi Kalimantan Barat Hijau terbungkus plastik warna hitam. Bahwa terdapat setelah tiba di tempat tujuan melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalan keluar masuk kendaraan pada malam hari. Terdakwa langsung melewati proses tersebut dan berbagi di sekitar perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ihsan yang di matahari di belakang mobil tepatnya. Bahwa terdakwa di atas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari Masjid Al-Ihsan termasuk saksi korban Novel Baswedan sambil membuka ikan plastik menangkap yang berisi cairan asap sopor H2SO4. Bahwa terdakwa sekitar pukul 5 dan 10 melihat saksi korban Novel Baswedan berjalan keluar dari Masjid Al-Ihsan menuju tempat tinggalnya dan terdakwa langsung mengendarai mobil setelah pelan-pelan mendekati saksi korban Novel Baswedan. Bahwa saat mendengar saksi korban Novel Baswedan melangkah wajahnya ke kanan sesuai area tadi surat dan terdakwa langsung menyerahkan cairan asap sopor H2SO4 dan mulai sempat polis paling jauh dan plastik warna hitam. Akibat penyiraman air keras ini, saksi korban Novel Baswedan mengalami kerusakan pada saat berdiri kornea mata kanan dan kiri. Luka itu berpotensi menyebabkan kebutuhan atau menggunakan kaca iklan. Perbuatan terdakwa seliman yaitu dari pidana sesuai dengan pasal 3 ayat 3 ayat 2 KUHP dan pasal 6 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta 15 Juni 2020 disahkan penuntut umum Rafael Hayati SH2 NIP 130017 Kirby Loviara SH2 NIP 250091. Sekian. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan santapan yang dibacakan oleh jasa penuntut umum tadi? Sudah. Apakah saudara menerima keberatan? Iya, boleh. Saya kenapa sebelumnya berdasarkan saya. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas santapan yang dibacakan oleh jasa penuntut umum tadi? Baik. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan eksepsi atas santapan jasa penuntut umum? Belum, Yang Mulia, dan kami meminta waktu 1 minggu untuk membuat eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Telah 1 minggu dari sekarang kepada kamar-kamar. Baiklah. Kepada saudara terdakwa, silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Baiklah, karena penasihat hukum terdakwa belum siap dengan eksepsinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda sidang pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Dan kepada para pihak diperintahkan akan datang ke dalam sidang tanpa kembali dan ketentuan ini dianggap sebagai ketentuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 22 Juli 2020, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara PDN 01-50-2020-3 Jakarta 2020 dengan terdakwa Rahmat Karim Maulente saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap. Baik. Sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, silakan bacakan eksepsi saudara. Nota pemberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 01-20-7 Romawi Jakarta yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pidana atas nama terdakwa Rahmat Karim Maulente di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Nita Waliarani SKMH Albersis Pirianto SKMH. Kedua penasihat hukum tersebut merupakan anggota dari Lembaga Ekonomi dan Konsultan yang berkantor di Pusat Indah Doang dan Mendasar Jakarta Utara. Dalam hal ini berdasarkan fakta fokus berpihak sebagai penasihat hukum dan atas nama terdakwa nama Rahmat Karim Maulente. Sumpah Tahir umur 38 tahun, kalangan desa Kumala 1992, jenis kelamin laki-laki. Untuk kemudian sebagai didakwa dalam perkara pidana nomor registrasi perkara PDN 01-2050-7
Romawi garis miring Jakarta garis 2020. Didakwa, tiga, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP. Subsidi, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim yang kami hormati, rekan-rekan kami kuasa hukum terdakwa bertindak untuk terdakwa dengan ingin menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang ditandatangani oleh jaksa penuntut umum Yuni Lopriera SHMH dan Rafli Nurjati SHMH. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum untuk atas nama terdakwa mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan eksepsi dari proses persidangan. Pokok-pokok nota keberatan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan sehingga menyisakan dan cenderung asal-asalan saja dalam penyebabkan pasal yang disyaratkan oleh jaksa penuntut umum pada memahami perkara dan perkara itu. Bahwa jaksa penuntut umum telah mendengarkan isi dakwaan dan cenderung keluar dari pokok perkara. Permohonan berdasarkan pokok nota keberatan yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan soal dengan amat putusan pada pokok perkara yang dinyatakan sebagai berikut. Menerima nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal dihukum. Menetapkan agar pemeriksaan terdakwa Ramadhani Indonesia untuk tidak dilanjutkan. Memulihkan terdakwa dalam hal pengumpulan kedudukan harta serta miliknya. Mengembalikan biaya kepada negara. Subsidi atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya dan pendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang tidak adil. Demikian nota keberatan yang kami sampaikan. Semoga Tuhan yang Punya Esa memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang mulia dan juga memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Selamat kami Terima kasih. Saudara jasa, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Apakah sudah mengerti dengan atas eksepsi penasihat hukum? Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda sidang pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Dan kepada para pihak diperintahkan agar tetap menerima pada sidang tanpa dilanjutkan kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2020, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara PDN 1001 garis miring 50 garis miring 7 Romawi garis. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baiklah. Sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Baiklah, saudara jaksa, silakan untuk membacakan tanggapan eksepsi yang saudara ajukan, dan kepada saudara penasihat hukum dan terdakwa, diharap untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik. Silakan. Replik jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Muhammad Murti. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terhormat saudara penasihat hukum, sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Muhammad Murti. Terhadap eksepsi penasihat hukum tersebut, jaksa penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa tuntutan terhadap diri terdakwa yang diajukan oleh jaksa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya diterima oleh saudara Muhammad Murti yang telah melakukan penganiayaan berencana terlebih dahulu, bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan sudah sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak ada
unsur pembenaran prinsip seperti yang ditentukan oleh penasihat hukum bahwa dengan demikian surat dakwaan jaksa penuntut adalah disahkan hukum berdasarkan ulayan seperti atas. Jaksa penuntut umum telah berkata hukum dan mohon kepada majelis hukum pada Jakarta Utara menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa dan menyatakan kompeten, menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa dan kompeten dilanjutkan. Demikian penetapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa dan menyatakan kompeten. Jakarta 29 Juli 2020, jaksa penuntut umum Taufik Nurhayati, NIP 130117, Yudi Laudiara, NIP 250151. Baik. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan isi laporan eksepsi dari jaksa penuntut umum tadi? Baik, apakah saudara memiliki keberatan? Saya sangat setuju dengan penjelasan saya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara memiliki keberatan? Baik. Ya, saudara. Baik, berdasarkan pasal 156 KUHP dan berdasarkan asas peradilan cepat sedangkan ada jaminan, maka pada saat ini majelis akan melakukan musyawarah di ruang hakim untuk keputusan salah dan sidang skor 2-2. Skor dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Diulang, sesuai hasil musyawarah hakim, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan selah oleh majelis hakim kepada para pihak untuk mendengarkan baik-baik isi putusan selah ini. Putusan selah nomor PDN 101/50/7/3 di Jakarta /2020 demi keadilan berdasarkan kebenaran yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama K. Pranakali Pulete, tempat lahir Maluku, umur 38 tahun, tanggal lahir 1 Maret 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal asal Kabupaten Depok, agama Islam, kemudian anggota kepolisian RI. Terdakwa ditanggal penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai tanggal 16 Januari 2020 dan diperpanjang oleh SPK Polri pada tanggal 23 Januari 2020 sampai tanggal 3 Maret 2020. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Tingkat Mutiara SHMH dan Bagus Rizkirianto SHMH yang merupakan anggota dari Law Partners Advocates and Legal Consultant yang berkantor di Rumah Indah Blok A 15A Jakarta Utara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus dibuka sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Eksepsi obscurity bahwa si surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDN 01/50/7 Romawi /3 Jakarta /2020 pada tanggal 15 Juli 2020 disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan alasan sebagai berikut: bahwa ketentuan pada pasal 193 ayat 2 dan 3 KUHP diuraikan bahwa ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberikan tahu dan ditandatangani secara berisi nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ayat 3. Surat dakwaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B demi hukum. Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP bersifat imperatif. Karena apabila dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut, maka hakim pemeriksaan perkara dapat membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 355 ayat 1 KUHP. 2. Eksepsio teori personal bahwa tidak ditentukan bukti pendramatisir dakwaan dari jaksa penuntut umum sebagaimana yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa tentang uraian eksepsi dari para penasihat hukum terdakwa tersebut selengkapnya adalah sebagaimana tercatat atau terlampir dalam berita acara persidangan. Menimbang
bahwa penuntut umum telah pula menyampaikan pendapatnya di persidangan pada tanggal 15 Juli 2020 dan selengkapnya adalah sebagaimana termuat atau terlampir dalam berita acara sidang. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal mana bila didasarkan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Exceptio obscuri libelli. 2. Exceptio error personam. Menimbang bahwa dari kedua hal pokok atau intisari eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, yang dalam hal mana pengadilan memandang bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut telah disusun secara relatif. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan di persidangan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan alasan-alasan: 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili. Hal ini berhubungan dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, atau 2. Dakwaan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa tentang perbuatan surat dakwaan sebagaimana dalam ketentuan KUHP, jaksa sebagai penuntut umum telah dipertegas kedudukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, hal mana sebagai ketentuan pasal 1 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa majelis hakim pengadilan tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut serta eksepsi dan tanggapannya dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini, majelis hakim tingkat pertama berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP ditegaskan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, di mana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah sesuai dengan ketentuan pembuatan surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dan tidak terdapat unsur pendramatisiran dakwaan serta pokok perkaranya yang keluar dari jaksa penuntut umum. Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 156 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Mengadili menolak perlawanan dari penasihat hukum tersebut dan menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dengan mengadili sendiri menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dalam perkara ini dan menantukan biaya perkara ini sampai putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan tinggi Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh kami Muhammad Gira Rajat IPS HMH sebagai ketua majelis, Septian Tulan dari IPS HMH dan Fauzan Musari IPS HMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk hukum pada hari tanggal itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dan Bulan Sumianti SH sebagai panitera pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Saudara penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan isi putusan selah? Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah menerima putusan selah yang telah dibacakan tadi? Saudara penasihat hukum, apakah menerima putusan selah yang telah dibacakan tadi? Kepada panitera untuk dicatat keberatan dari penasihat hukum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Baik, panitera, 1 minggu dari sekarang di tempat tanggal berapa? Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap untuk menghadirkan para saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 5 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda sidang pemeriksaan saksi. Dan kepada para pihak yang diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini 5 Agustus 2020 sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara PDN 1001 garis miring 50 garis miring 7 Romawi garis miring 3 Jakarta garis miring 2020 dengan terdakwa Freddy Maulete saya dapat dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Baik, kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa, apakah sudah siap untuk menghadirkan para saksi? Baik, silakan saudara jaksa untuk menghadirkan saksi yang pertama. Selamat pagi saudari saksi. Apakah saudari hari ini berada sehat? Apakah saudari sudah siap untuk mengikuti persidangan? Baik, sebelumnya kami akan memeriksa kartu identitas saudara terlebih dahulu. Silakan. Boleh disebutkan nama saudari? Tempat lagi? Purwakarta, Tanggal lahir? 30 Mei 1988, Tempat tinggal? Jalan Babakan nomor 23 Jakarta Utara. Dan agama? Islam yang mulia. Baik. Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik. Sebelum memberi kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Sedia yang mulia. Baik. Akan saya serahkan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi dan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Kepada saudara saksi untuk berdiri. Mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan secara jelas tentang apa yang Anda alami, dengar, dan Anda lihat. Jika tidak, Anda akan diberikan sanksi pidana berupa keterangan palsu. Apakah saudara mengerti? Baik, pada saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara saksi melihat terdakwa di TKP? Satu setengah bulan yang lalu. Lalu apakah di saat hari kejadian saudara saksi melihat terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya melihat beliau terduduk di area mesin arisan dalam gagak yang mencurigakan dan memarkirkan motornya di area warung saya. Jadi saudara tidak melihat bahwa terdakwa menyiramkan air keras kepada korban? Tidak yang mulia, saya hanya melihat beliau melintasi area masjid tersebut setelah menunaikan sholat subuh. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup dari saya, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Baik. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Apa yang saudari lakukan setelah melihat motor terdakwa mendekati lokasi tersebut? Saya mengabaikan dan kembali membuka warung saya. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Baik. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara saksi? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kartu identitas saudari. Saudara jaksa, apakah masih ada yang mengajukan saksi lagi? Baik, silakan untuk mengambil saksi yang kedua di persidangan. Selamat pagi saudara saksi. Apakah saudara bisa membaca bahasa Indonesia? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah
saudara siap untuk mengikuti persidangan? Baik, saudara saksi, sebelumnya saya memeriksa fakta identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi silakan maju dan memperlihatkan kartu identitas saudara. Bisa disebutkan nama dari saudara? Tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan rendah, pekerjaan. Baik. Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Baik. Sebelum memberi kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Baik. Silakan kepada hakim anggota dua untuk mengambil sumpah dan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan kembali tempat. Perlu saya ingatkan bahwa saudara dalam memberikan kesaksian harus berkata dengan yang Anda alami, Anda lihat, dan Anda dengar sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenakan pidana berupa pemberian kesaksian palsu. Dapat dimengerti? Baik. Kapan saudara melihat terdakwa berada di tempat kejadian perkara? Saat subuh di hari kejadian yang mulia. Di mana keberadaan saudara saksi saat kejadian tersebut? Saya sedang di warung istri saya yang mulia. Bisa saudara jelaskan bagaimana kronologi terjadinya penyiraman air keras tersebut? Bisa yang mulia. Namun tidak tahu pasti awal mula kejadian penyiraman air keras tersebut. Saya hanya melihat terdakwa melintas di area sekitar Masjid Al-Iqsan dan duduk di atas motornya sambil membawa plastik berwarna hitam. Dan ketika kejadian saya tidak melihatnya. Saya hanya mendengar teriakan orang kesakitan ketika terdakwa pergi dari tempat berhentinya. Apakah saudara mengetahui jenis motor yang dipakai oleh terdakwa saat melakukan penyiraman tersebut? Saya hanya mengetahui motor yang digunakan oleh terdakwa berjenis matic berwarna hitam, namun saya tidak mengetahui motor yang digunakan oleh terdakwa. Apakah saudara saksi melihat kemana arah perginya ke arah perginya terdakwa? Saya tidak mengetahui ke arah mana terdakwa pergi setelahnya yang mulia. Bisakah saudara jelaskan bagaimana situasi kejadian perkara pada saat penyiraman tersebut? Pada saat itu lokasi sedang sepi karena banyak warga yang sedang melaksanakan sholat subuh di sini. Itu gelap. Dari hakim anggota dua, memberikan pertanyaan. Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan Baik, silakan. kepada saudara saksi. Di mana saudara melihat terdakwa membuka kantong plastik warna hitam? Saya melihat terdakwa membuka kantong plastik hitam di sekitar jalanan di sekolah musik saya. Baik. Cukup dari kami. Baik. Saudara Ijasa, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada saksian dari terdakwa? Baik, kalau begitu saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan kamu kembali ke identitas saudara. Saudara Ijasa, apakah ingin mengajukan saksi lagi? Baik. Lalu saudara penasihat hukum, apakah saudara mengajukan saksi? Iya, ya. Dari kami mengajukan 2 orang saksi yang telah hadir pada hari ini. Baik, silakan untuk dipanggilkan saksi yang pertama kamu persilakan. Baik, kepada saudari saksi Putri, silakan masuk ke ruang persidangan. Silakan. Selamat pagi, saudari saksi. Baik, sebelum memulai pemeriksaan, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
Apakah saudari siap untuk melakukan persidangan? Baik, sebelumnya boleh saya pinjam kartu identitas dari saudari? Baik, bisa disebutkan identitas dari saudari? Baik, silakan. Apakah saudari mengenal dari terdakwa? Apakah saudari tahu mengapa saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Baik, sebelum mulai pemeriksaan, saudara saksi, apakah bersedia untuk diambil sumpahnya? Baik, saya serahkan kepada Hakim Anggota 1 untuk memberikan sumpah dan mengajukan pertanyaan kepada saksi Putri. Pada saudara saksi untuk berdiri. Mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan tentang apa yang Anda alami, dengar, dan Anda lihat sendiri. Jika tidak, Anda akan dikenakan sanksi pidana berupa keterangan palsu. Apakah saudara mengerti? Baik, kepada saudara saksi, kapan saudara saksi? Apakah saudara saksi bisa menceritakan apa yang terjadi pada saat itu? Apakah saudara saksi pernah melihat terdakwa dan korban berbincang setelah adanya penyiraman tersebut? Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup dari saya. Baik, bagaimana terdakwa ingin mengajukan pertanyaan? Baik, terima kasih untuk saudari saksi. Saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan mohon maaf sebelumnya. Apakah saudari penasihat hukum ingin mengajukan pertanyaan? Baik, apakah saudara jasa ingin mengajukan pertanyaan? Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara melihat terdakwa mengendarai motor dengan gelagat yang mencurigakan? Apakah saudara benar-benar tidak mengetahui isi buku tersebut? Terima kasih. Saya rasa cukup. Baik. Apakah ada tambahan dari saudari saksi? Atau ada tambahan dari terdakwa? Baik. Saudari saksi bisa menjalankan ruang persidangan dan silakan mengambil kartu identitas saudari. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lagi? Ada yang mulia. Baik, silakan panggilkan saksi yang kedua. Kepada saksi Nadila, dipersilakan masuk ke ruang sidang. Selamat pagi saudari saksi. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani? Apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan? Baik. Sebelum saya melanjutkan pemeriksaan, boleh kepada saudari saksi, mohon untuk perlihatkan identitas saudari di hadapan hakim. Bisa disebutkan nama saudari, tanggal lahir, tempat lahir, agama, kebangsaan, pekerjaan. Apakah
dari saksi sebelumnya mengenal terdakwa? Apakah saudara memiliki hubungan darah? Baik. Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dia tidak dalam persidangan ini? Baik. Apakah saudari saksi bersedia untuk bersumpahnya? Baik. Pemberian sumpah akan saya berikan kepada hakim anggota 1 untuk memberikan sumpah dan memberikan pertanyaan. Baik, untuk saudara saksi boleh berdiri ke depan. Dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Ini perlu saya ingatkan kepada saudara saksi dalam memberikan kesaksian harus yang sesuai dengan yang Anda lihat, Anda dengar dan Anda dalami sendiri. Jika tidak, saudara saksi akan diberikan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apa saudari mempunyai hubungan keluarga atau apakah saudari mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Kapan saudari saksi melihat terdakwa berada di tempat kejadian perkara? Apa yang Anda lihat atau dengar saat kejadian tersebut? Lalu apa yang saudara lakukan ketika terjadi kejadian tersebut? Baik, saya rasa cukup pertanyaan saya itu. Hakim anggota 1 apa yang maju? Baik. Saudara jaksa penuntut umum, apakah yang maju pertanyaan? Baik, silakan. Coba jelaskan bagaimana kondisi lingkungan sekitar saat kejadian penyerangan tersebut. Lalu, tadi saudara mengatakan bahwa saudara itu mendengar sebuah teriakan. Lalu apa reaksi saudari saat mendengar teriakan tersebut? Baik. Kepada saudara penasihat hukum, apa yang memiliki pertanyaan? Baik. Baiklah, kalau begitu terima kasih saudara saksi atas kesaksian yang Anda berikan. Saudara dapat meninggalkan persidangan dan mengambil kembali ke identitas. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap korban yang sudah berada dalam ruang persidangan. Kepada pihak korban dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara korban. Selamat pagi, Yang Mulia. Bagaimana kabar dari saudara? Apakah siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah, baik Yang Mulia, dan saya akan mengikuti persidangan ini. Baik. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada saudara. Yang pertama, bisa Pak saudara jelaskan kembali bagaimana kronologis dari kejadian penyerangan ini? Baik Yang Mulia. Pada tanggal 11 April 2017, ketika saya selesai mengiring ibadah sholat subuh di dekat rumah saya pun pulang ke rumah. Ketika saya pulang, tiba-tiba ada dua orang, yang satu membawa motor dan yang satu menyiramkan cairan ke wajah saya. Wajah saya pun terbakar
dan saya meminta tolong di orang-orang sekitar masjid. Lalu saya melihat orang tersebut pergi secara terburu-buru. Begitu yang mulia. Baik, lalu bagaimana kondisi wajah Anda sekarang? Mata saya terancam buta karena cairan tersebut mengenai kornea mata saya yang mulia. Baiklah. Kepada saudara jaksa, apakah akan memberikan pertanyaan kepada pihak korban? Baik, silakan. Menurut saya, penyiraman tersebut dilakukan secara sengaja karena seakan-akan terdakwa mengarahkan ke wajah saya begitu. Baik, terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, silakan. Kepada saudara korban, apakah saudara benar-benar yakin hal tersebut dilakukan dengan sengaja? Dan apakah benar di tempat terjadinya penyiraman tersebut terdapat jalan berlubang? Pada pembuat, saya yakin penyerangan itu terjadi dengan sengaja, dan pada saat itu jalan di situ tidak ada jalan berlubang, begitu. Jika memang begitu, mengapa saudara tidak berusaha menghindari cairan tersebut? Kalau saudara menyatakan bahwa saudara melihat terdakwa mendekati saudara. Saya berusaha menghindar, tetapi saya tidak tahu bahwa sang pengendara motor dan penyiram terdakwa menyiramkan cairan kepada wajah saya. Saya pun tidak sempat menghindar begitu. Baik, terima kasih saudara korban. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Sekarang saudara korban dapat kembali ke tempat yang tadi telah disediakan. Terima kasih yang mulia. Ya, sama-sama. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa akan keterangannya? Siap, Yang Mulia. Baik. Baik. Apakah pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan kepada hakim anggota. Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mula terjadinya perbuatan penyiraman kepada korban Novel Baswedan? Bisa yang mulia. Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2017, saya memang pernah sekali ke daerah perumahan Susi Korban dan belum tidak ada niat sama sekali untuk mempersiapkan penyerangan. Dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, saya melihat saksi korban Novel Baswedan keluar dari Masjid Al-Ihsan menuju ke kediamannya, dan saya langsung mengendarai motor saya secara pelan-pelan mendekati korban. Dan penyerangan yang terjadi, saya tidak mengingatkan untuk mengenai ke bagian wajah korban. Hal itu merupakan sesuatu hal yang spontanitas saya yang memiliki sifat impulsif. Lalu mengapa saudara datang ke daerah perumahan korban sebulan sebelum tragedi itu terjadi? Saya hanya mengelilingi kompleks saja dan itu tidak mempersiapkan penyerangan. Bila tidak ada niat untuk melakukan penyerangan, mengapa Anda kembali lagi setelah 1 bulan datang ke perumahan tersebut? Karena pada saat melakukan penyerangan, saya tidak berniat untuk mengenai korban. Lalu apa tujuan saudara membeli cairan tersebut? Saya bertujuan untuk membersihkan karakter korban saya ini. Baik, saya rasa cukup. Kamu juga? Apakah ada pertanyaan? Bisa. Kepada saudara terdakwa, untuk apa Anda menangkap cairan tersebut di daerah perumahan korban? Saya
Saya menggunakan cara tersebut untuk mengira apakah cukup atau tidak untuk membersihkan karat pada motor saya. Lantas, mengapa Anda memakai cairan tersebut terdahulu? Karena plastik pembungkus cairan tersebut robek dan saya memindahkan cairan tersebut ke dalam bag. Lalu bagaimana cairan tersebut bisa mengenai wajah korban? Memang bagaimana kondisinya pada saat itu? Pada awalnya saya berusaha menghindari jalan yang berlubang, namun pada saat itu saya sedang memegang membersih cairan tersebut dan secara tidak sengaja saya pada saat sebelum itu pada akhirnya motor saya pun oleng dan secara tidak sengaja cairan tersebut tumpah ke arah Cairan tersebut. saya tidak menyadari hal atau reaksi apapun dari belakang korban. Baik, terima kasih Saudara. Baik, terima kasih kepada saudara jasa. Apa ada pertanyaan? Bisa. Saudara, apakah saudara yakin bahwa apa yang Anda lakukan merupakan tindakan spontan? Yang bisa saya itu adalah itu. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara mempunyai pertanyaan untuk terdakwa? Iya, yang mulia. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Baik, saudara. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apa benar-benar Anda tidak mempunyai informasi tertentu mengenai kejadian tersebut? Saya sama sekali tidak ada niatan sedikit pun untuk melakukan tindakan tersebut. Yang mulia, saudara mendapati pemerintah memang tidak bersalah karena setelah mendengar kesaksiannya serta setelah mendengarkan penjelasan dari para saksi, penyiraman ini dilakukan secara tidak sengaja karena cairan tersebut tidak sengaja mengenai wajah korban akibat terdakwa menghindari jalan terbuka. Berapa majelis hakim? Pernyataan saudara penasihat hukum selama tidak berdasar hukum dan ini mengada-ngada. Keberatan majelis hakim, pernyataan yang saya nyatakan adalah berdasarkan yang telah diuraikan oleh terdakwa. Berarti saya tidak mengenal. Baik, harap untuk tenang. Harap untuk perangkat sidang untuk menentukan tertib. Baik, silakan keberatan jasa diterima. Silakan lanjutkan kembali. Terima kasih yang mulia. Jadi dapat kami simpulkan bahwa terdakwa memang melakukan hal tersebut secara sengaja karena terdakwa telah menyiapkan tersebut dan cairan tersebut tidak mungkin dibeli pada dini hari karena tempat penjualan cairan tersebut tidak mungkin buka pada jam dini hari. Dan kami mohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan segala aspek-aspek yang telah disampaikan pada setiap keterangan terdakwa maupun saksi. Terima kasih. Baik. Saudara Muhammad Kadir, apakah ada tambahan atau sebuah? Tidak ada yang Baik, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali ke persidangan? bersedia. Baik, silakan lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Mohon itu kepada petugas keamanan untuk bawa barang bukti di dalam persidangan. Silakan kepada penasihat hukum dan terdakwa dan juga perwakilan dari jaksa untuk pemeriksaan bukti. Kepada saudara jaksa, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Baik, silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sudah tuntutan memeriksa perkara DDR dari 211/7 Romawi dari PN Jakarta dari 2020. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim dengan penuh ketelitian, kesabaran, kecermatan terhadap terdakwa. Identitas terdakwa: nama Ahmad Karim Maulana, Lahir Maluku, umur 38 tahun, tanggal lahir 1 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal asrama Brimob Kelapa II Depok, agama Islam, pekerjaan Polri. Berdasarkan surat penetapan hakim pada pengadilan negeri Jakarta nomor 70/20/2020 Jakarta, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dan pada persidangan tersebut kami telah membacakan surat dakwaan kami. Keterangan saksi-saksi. Saksi 1, identitas saksi Putri Novialana. Di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan bahwa benar saksi 1 melihat terdakwa membawa sebuah buk namun tidak mengetahui bahwa itu cairan asam sulfat. Bahwa benar saksi 1 mengendarai sepeda motor dengan oleng karena jalan yang dilewati terdakwa ada yang menumpang sehingga tidak sengaja mengenai saksi korban.
Saksi 2, nama Nadia Pitaloka. Di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan bahwa benar saksi 2 melihat terdakwa yang melintas di daerah Masjid Al-Ihsan. Bahwa benar saksi 2 tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penyiraman cairan gas. Saksi 3, nama Alwi Syamsian. Di bawah menurut agama Islam menerangkan bahwa benar saksi 3 melihat terdakwa dengan melakukan mencurigakan sedang menyimpan kediaman saksi korban Novel Baswedan selama kurang lebih 1 bulan sebelum terjadinya penyiraman air keras. Bahwa benar saksi 3 pada tanggal 11 April 2017 melihat terdakwa melintas di daerah bahwa benar saksi 4 menangkan sebuah teriakan sebagai orang kesakitan. Identitas terdakwa nama Ahmad Karim Maulana. Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 5. Apakah saudara terdakwa telah mengerti tuntutan tersebut? Kemudian, apakah saudara ingin melanjutkan berat? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Saudara bisa. Baik yang mulia, kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut dan kami meminta waktu 1 minggu untuk membuat pembelaan atas surat tuntutan tersebut. Bagaimana? Sudah merasa cukup? Ya yang mulia, kami menerima waktu yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Baiklah, karena penasihat hukum belum siap dengan pembelaan atas surat tuntutan, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda sidang pembacaan pembelaan atas surat tuntutan oleh penasihat hukum. Dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara PDN 1001/01/Jakarta/2020 dengan terdakwa Muhammad WT senyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk melakukan persidangan? Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan pembelaan atas surat tuntutan. Saudara penasihat hukum, apakah Anda sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan untuk bacaan. Nota pembelaan registrasi perkara PDN 01/50/7 Memawi Kejari Jakarta 2020 untuk dan atas nama terdakwa. Nama lengkap Rahmat Kadir Mulete, tempat lahir Maluku, umur 38 tahun, tanggal lahir 1 Maret 1982, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal asal Mamimo, Kelapa II, Depok, agama Islam, pekerjaan anggota kepolisian Republik Indonesia. Tentang dakwaan dan tuntutan hukum, dakwaan bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, pasal 353 ayat 2 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Mulete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, pasal 353 ayat 2 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mulete dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menyatakan barang bukti berupa jalan asal serupa gelas muk kain motif goreng hijau baju yang dikenakan saksi korban pada saat terjadi penyiraman oleh cairan asal serupa. 4. Menetapkan sebagai terdakwa tetap dalam tahanan. Analisa yuridis. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi unsur pasal 355 ayat 1 KUHP, pasal 353 ayat 2 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, karena menurut tim kuasa hukum terdakwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 12 tahun. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa Rahmat Kadir Mulete telah mengikuti perbuatan yang telah dia lakukan kepada korban yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban. Namun jika dilihat dari pasal 353 ayat 2 KUHP yang dicantumkan di dalam surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, disebutkan dalam salah satu poinnya bahwa pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari bunyi pasal tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa Rahmat Kadir Mulete menyatakan keberatan atas tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum yang menginginkan pidana penjara selama 12 tahun. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 12 tahun sangat memberatkan bagi terdakwa, di mana saat ini terdakwa masih memiliki keluarga yang membutuhkan kasih sayang dan rasa perlindungan. Bagaimana nasib keluarganya bila terdakwa berada dalam kegiatan? Kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut. 1. Meringankan terdakwa Rahmat Kadir Mulete dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 3. Mengorbankan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Hormat kami. Bagaimana saudara jaksa? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan tersebut? Baik, apakah saudara akan mengajukan rekening?
Baik. Sedang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus 2020, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang pertama nomor registrasi perkara PDN 01 garis miring 50 garis miring 7 Romawi garis miring dari Jakarta garis miring 2020 dengan terdakwa Rahmat Karim Maulate saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda, sidang hari ini adalah pembacaan putusan yang kepada saudara terdakwa, saudara jaksa dan saudara penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada nomor 17 Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Putusan nomor 850 garis miring PP garis miring 2020 garis miring PN Jakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Rahmat Karim Maulate, tempat lahir tahun, umur 38 tahun, tanggal lahir 1 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal asal Negeri Pulau Baru Depok, agama Islam, kerjaan anggota Kepolisian Polri dan pendidikan rakyat SMA. Terdakwa ditaruh penyidik sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai tanggal 2 Januari 2020 dan diperpanjang oleh Baris Krim Mabes Polri pada tanggal 23 Januari 2020 sampai tanggal 3 Maret 2020. Terdakwa didampingi penasihat hukumnya dengan bicara di SMH dan Profesor Sirianto SMH yang merupakan anggota dari Law Partners Advocacy, Global Consultant yang berkantor di Rumah Dinas Golkar dan berbagai sekitar Kelantan. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Karim Maulate terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai terjadi dalam pasal 55 ayat 2 KUHP junto pasal 25 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Karim Maulate dengan pidana penjara 12 tahun. 3. Menyatakan para bukti berupa catatan asal sumpah, jelas perkara yang bertujuan jauh dan kejadian saksi korban pada saat terjadi penyerangan. 4. Menetapkan sebagai terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan tentang 29 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon putusan membebaskan terdakwa Rahmat Karim Maulate dari segala tuntutan hukum dan memperoleh rehabilitasi. Bahwa terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 15 Juli 2020 berbunyi sebagai berikut. 1. Bahwa yang terdakwa Rahmat Karim Maulate pada hari Selasa 11 April 2017 sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 2017 bertempat di Jalan Deposito Kebangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara. Secara tanpa hak dan lawan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan dan teror yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa merasa tidak suka akan saksi korban karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga pihak saksi korban dan pulang ke rumah usai menunaikan sholat subuh di masjid dengan berjalan kaki di tengah perjalanan ia mendengar sebuah sepeda motor berjalan dengan sangat lambat. Saat pulang mendengar saksi korban menolakkan wajahnya ke kanan sesuai arah dan kaki suara dan terdakwa pun langsung menyalakan air cairan sumpah dalam gelas buka kain pakai warna hijau terbungkus plastik warna hitam. Akibat penyerangan ini, 2 mata saksi korban terluka parah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 35 ayat 1 KUHP. 2. Bahwa ia terdakwa Rahmat Karim Maulate pada 11 April 2017 secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan teror yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Sebagaimana yang telah dibacakan pada ayat 1, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pasal 2 KUHP. Nimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing yang dibacakan pada saat surat tuntutan. Nimbang bahwa terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 5
waktu Indonesia bagian Barat, bahwa terdakwa menerangkan dia tidak ingin menyerahkan air keras bagian wajah saksi korban dan tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Bahwa terdakwa menerangkan hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi korban Novel Baswedan, dan bahwa terdakwa menerangkan penyerangan itu adalah bentuk spontanitas terdakwa yang memiliki sifat impulsif. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan adanya barang bukti berupa cairan asam sulfat H2SO4, gelas kali motif peluru hijau, baju yang dikenakan saksi korban pada saat terjadi penyiraman oleh cairan asam sulfat. Menimbang bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana disebut di atas, maka dapatlah sekarang majelis hakim mengungkap beberapa fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar, terdakwa Rahmat Kadir Maulid bin Abdul Qadir Maulid telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancamkan hukuman berdasarkan pasal 355 ayat 2 KUHP di pasal 55 ayat 1. Dan bahwa benar kejadian berawal dari tanggal 11 Maret 2017 di mana saksi Rigilis melihat terdakwa mengelilingi daerah perumahan korban dengan gelagat yang mencurigakan tepat 1 bulan sebelum terjadi penyiraman air keras itu terjadi. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2017 saksi Maulana melihat terdakwa dengan 29 motornya sambil membuka mulut plastik berwarna hitam yang berisi cairan. Bahwa benar tanggal 11 April 2017 saat 25 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Maulana melihat korban keluar dari masjid bisa melaksanakan ibadah lalu terdakwa menghampiri korban secara perlahan. Bahwa benar saksi Putri melihat secara jelas terdakwa membawa akun berisi cairan tersebut sambil mengendarai motor. Dan bahwa benar saat kejadian tersebut saksi Nabila menemukan adanya cerita seseorang yang kesakitan dan tidak lama dari itu saksi Nabila melihat bahwa terdakwa keluar dari daerah perkebunan. Bahwa itu dakwaan melanggar pasal 355 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Benar melakukan, 2. menyuruh melakukan, 3. turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebelum majelis sampai kepada penjatuhan pidana, maka terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk terdakwa tersebut. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah merusak citra kepolisian Republik Indonesia, dan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berlaku sopan selama di pengadilan. Mengingat akan ketentuan dalam pasal dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu, mengadili menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Maulid bin Abdul Qadir Maulid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan pelanggaran hukum melakukan penganiayaan terhadap seseorang secara sengaja dan melakukan penyiraman air keras. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Rahmat Kadir Maulid dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dan menetapkan barang bukti berupa cairan asam sulfat, gelas kali motif berwarna hijau, dan baju yang dikenakan saksi korban pada saat terjadi penyiraman oleh cairan asam sulfat. Tetap dalam kasus ini dalam perkara lain membebaskan kepada terdakwa untuk bayar perkara sebesar Rp1.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini oleh kami Muhammad Dirajadi SMH selaku ketua majelis sengketa wilayah SMH dan keputusan SMH sebagai hakim anggota. Dan tulisan tersebut diucapkan dalam sidang di bawah umum pada hari Jumat 28 Agustus 2020 oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut Bulan Sofian DSK sebagai penitra jasa penuntut umum terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Apakah sudah terdakwa, jaksa dan penuntut umum sudah mengakhiri pemeriksaan ini? Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap keputusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan pengungsian milik rumah sakit. Jadi
1.